Hai teman-teman, selamat datang kembali di episode kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang Mekkah, sebuah kota yang terletak di tengah padang pasir Arab yang luas dan gersang. Mekkah bukan hanya sekadar kota biasa, tetapi memiliki sejarah dan peran yang sangat penting dalam perdagangan dan agama. Bayangkan, dikelilingi lembah kering dan tandus, tapi ada mata air Zam-Zam yang membuat hidup tetap berjalan. Mata air ini memiliki cerita legendaris yang dipercaya oleh banyak orang, bahwa airnya tidak pernah habis dan selalu memberikan kesegaran bagi penduduk dan para peziarah. Nah, Mekkah ini jadi tempat persinggahan para pedagang loh. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di kawasan Arab. Para pedagang dari berbagai penjuru datang ke sini untuk menjual dan membeli barang-barang berharga. Kafilah-kafilah dari Yaman, Syria, bahkan Eropa datang membawa barang-barang berharga seperti rempah-rempah, kain sutra, perhiasan, dan banyak lagi. Mereka menempuh perjalanan jauh, melintasi padang pasir yang panas dan berbahaya demi mencapai Mekkah. Selain itu, Mekkah juga merupakan kota suci. Kota ini memiliki makna religius yang sangat mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan orang datang ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di tengah kota, berdiri Ka'bah, bangunan berbentuk kubus yang sangat dihormati oleh masyarakat Arab dan umat Islam. Ka'bah adalah pusat dari semua kegiatan keagamaan di Mekkah dan menjadi arah kiblat bagi umat Islam saat mereka berdoa. Setiap tahun mereka datang berziarah, melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ini adalah salah satu rukun haji yang harus dilakukan oleh setiap jamaah haji. Hidup di Mekkah memang penuh tantangan, panas terik dan badai pasir harus mereka hadapi. Namun, semangat dan keteguhan hati penduduk Mekkah membuat mereka mampu bertahan dan terus berkembang. Tapi, Mekkah tetap ramai dan makmur. Pasar-pasar di Mekkah selalu dipenuhi oleh pedagang dan pembeli yang berinteraksi dan melakukan transaksi. Kehidupan di Mekkah sangat dinamis dan penuh dengan aktivitas. Mekkah juga memiliki sejarah yang kaya dan banyak peninggalan bersejarah yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Artefak-artefak dan manuskrip kuno menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang kota ini. Kini, Mekkah telah berkembang menjadi kota modern dengan gedung-gedung pencakar langit yang megah. Namun, di balik kemodernannya, Mekkah tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan keagamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Saat malam tiba, pemandangan Mekkah yang diterangi oleh cahaya lampu menjadi sangat indah dan menakjubkan. Kota ini benar-benar merupakan oasis perdagangan dan spiritual di tengah padang pasir. Mekkah juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi dari seluruh dunia. Para peziarah dan pedagang yang datang ke Mekkah membawa serta kebudayaan mereka, menciptakan keragaman yang unik dan harmonis. Di Mekkah, kita bisa merasakan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang kuat. Semua orang yang datang ke sini, baik untuk berdagang maupun beribadah, merasa seperti berada di rumah sendiri. Jadi itulah sekilas tentang Mekkah, oasis perdagangan di tengah padang pasir yang penuh dengan sejarah, keagungan, dan kehidupan yang dinamis. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, masyarakat Mekkah ini terdiri dari berbagai suku, yang masing-masing memiliki tradisi, budaya, dan cara hidup yang unik. Setiap suku memiliki identitas yang kuat dan kebanggaan tersendiri. Dan setiap suku terbagi lagi menjadi beberapa klan. Klan-klan ini seringkali terdiri dari keluarga besar yang saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Hubungan antar klan bisa sangat erat, tetapi juga bisa penuh dengan persaingan. Masing-masing punya pemimpin sendiri, dan mereka bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan. Pemimpin suku seringkali adalah orang yang paling dihormati dan memiliki kemampuan untuk memimpin serta membuat keputusan penting bagi sukunya. Suku Quraisy adalah yang paling dominan. Mereka menguasai perdagangan dan memegang kunci Ka'bah. Ka'bah adalah pusat spiritual dan ekonomi Mekkah, dan menguasainya berarti memiliki kekuasaan besar. Sebagian besar penduduk Mekkah masih percaya pada animisme dan politeisme. Mereka menyembah berhala-berhala yang dianggap punya kekuatan tertentu. Berhala-berhala ini mewakili berbagai dewa dan roh yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Berhala-berhala ini ditempatkan di sekitar Ka'bah. Setiap suku memiliki berhala-berhala mereka sendiri yang ditempatkan di sana, menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang sangat penting bagi semua suku. Ada juga yang menganut agama Yahudi, Kristen, dan Hanif, tapi jumlahnya sedikit.
Mereka ini seringkali hidup berdampingan dengan penganut animisme dan politeisme, meskipun keyakinan mereka berbeda. Sayangnya, kehidupan sosial di Mekah saat itu penuh kesenjangan. Kekayaan dan kemiskinan sangat mencolok, dengan orang kaya yang hidup dalam kemewahan dan orang miskin yang berjuang untuk bertahan hidup. Orang kaya hidup mewah, sementara orang miskin hidup susah. Perbedaan ini menciptakan ketegangan sosial yang sering kali memicu konflik dan ketidakpuasan di antara penduduk. Bahkan, perbudakan menjadi hal yang biasa. Banyak orang yang dijadikan budak dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat keras. Mereka tidak memiliki hak dan seringkali diperlakukan dengan kejam oleh tuan mereka. Meskipun begitu, kehidupan di Mekah juga penuh dengan aktivitas dan interaksi sosial. Pasar-pasar selalu ramai dengan pedagang dan pembeli, dan berbagai acara sosial serta keagamaan sering diadakan, memperkuat ikatan komunitas. Festival dan perayaan menjadi momen penting di mana semua suku dan klan berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan kebersamaan. Ini adalah saat-saat di mana perbedaan dilupakan dan persatuan dirayakan. Di tengah semua perbedaan dan konflik, masyarakat Mekah tetap berusaha menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka terus mencari hidup berdamai, meskipun menyatakan. Pada tahun 570 Masehi, Mekah diserang oleh pasukan Abraha, gubernur Yaman yang sangat taat pada agama Kristen. Abraha adalah seorang pemimpin yang ambisius dan bertekad untuk menjadikan Yaman sebagai pusat keagamaan yang baru, menggantikan Mekah yang saat itu menjadi pusat ziarah utama bagi banyak suku di Jazirah Arab. Abraha membangun gereja megah di Yaman dan ingin menjadikannya pusat ziarah baru. Gereja ini dibangun dengan arsitektur yang sangat indah dan megah, dengan harapan dapat menarik perhatian para peziarah dari seluruh penjuru. Namun, meskipun gereja tersebut sangat indah, para peziarah tetap lebih memilih untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah. Ia iri dengan Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha merasa bahwa selama Ka'bah masih berdiri, gereja yang ia bangun tidak akan pernah bisa menjadi pusat ziarah yang diinginkan. Rasa iri dan ambisinya mendorongnya untuk merencanakan serangan besar-besaran terhadap Mekah. Ia datang membawa pasukan besar dan gajah-gajah perang. Penduduk Mekah ketakutan. Pasukan Abraha terdiri dari ribuan prajurit yang terlatih dan dilengkapi dengan gajah-gajah perang yang sangat menakutkan. Penduduk Mekah yang tidak memiliki kekuatan militer yang sebanding merasa sangat terancam dan ketakutan. Abdul Muthalib, pemimpin Mekah saat itu, berusaha bernegosiasi dengan Abraha untuk mencegah pertumpahan darah. Abdul Muthalib adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berusaha untuk menyelamatkan kotanya dari kehancuran. Ia berharap bahwa dengan bernegosiasi, ia bisa meyakinkan Abraha untuk membatalkan serangannya. Tapi, Abraha menolak dan tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha merasa bahwa dengan menghancurkan Ka'bah, ia bisa memaksa para peziarah untuk datang ke gereja yang ia bangun di Yaman. Ia tidak mau mendengarkan alasan apapun dan tetap bersikeras untuk melanjutkan serangannya. Saat pasukan Abraha siap menyerang, tiba-tiba muncul burung-burung ababil dari langit, membawa batu-batu panas dari neraka. Burung-burung ini datang dalam jumlah yang sangat banyak dan terbang di atas pasukan Abraha, membawa batu-batu yang sangat panas dan mematikan. Batu-batu itu menghujani pasukan Abraha hingga mereka kocar-kacir. Pasukan Abraha yang awalnya sangat percaya diri, tiba-tiba menjadi panik dan kacau balau. Batu-batu panas yang dijatuhkan oleh burung-burung ababil menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan membuat pasukan Abraha tidak bisa melanjutkan serangannya. Abraha sendiri tewas dalam peristiwa itu. Kematian Abraha menjadi akhir dari rencana ambisiusnya untuk menghancurkan Ka'bah dan menjadikan Yaman sebagai pusat ziarah baru. Peristiwa ini juga menjadi bukti bagi penduduk Mekah bahwa kota mereka dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar dari manusia. Peristiwa penyerangan pasukan bergajah ini membawa perubahan besar bagi masyarakat Mekah. Mereka semakin yakin dengan kekuatan Tuhan dan semakin menghormati Ka'bah. Peristiwa ini juga membuat suku-suku di Mekah bersatu. Mereka bahu-membahu membangun kembali kota Mekah dan memperkuat pertahanan. Walaupun begitu, mereka masih dibayangi rasa takut akan serangan susulan. Mereka mendambakan pemimpin yang kuat dan bijaksana, yang bisa membawa mereka keluar dari kegelapan.
Abdul Muthalib adalah pemimpin Mekah yang sangat dihormati karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Ia juga disegani oleh suku-suku lain di Jazirah Arab. Abdul Muthalib punya peran penting dalam peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Ia meyakinkan penduduk Mekah untuk tidak melawan pasukan Abraha, karena yakin Tuhan akan melindungi Ka'bah. Setelah peristiwa itu, Abdul Muthalib memimpin pembangunan kembali Mekah. Ia menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, dan berhasil mempersatukan kembali masyarakat Mekah. Di tengah kondisi Mekah yang penuh gejolak, lahirlah seorang bayi laki-laki di tahun gajah, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Bayi itu diberi nama Muhammad, putra dari Abdullah dan Aminah. Kelahiran Muhammad disambut gembira oleh Abdul Muthalib. Ia sangat menyayangi cucunya dan memberinya nama Muhammad yang berarti yang terpuji. Sejak kecil, Muhammad menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, jujur, dan amanah. Banyak orang yang harap besar suaranya. Merias dan Muhammad akan menjadi pemimpin besar di masa depan.